Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor ya. Dan di video kali ini adalah segmen Q&A ya, di mana teman-teman bertanya, saya menjawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi maupun strategi dalam berinvestasi saham, silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar yang nanti siapa tahu ya bisa saya jawab di video Q&A selanjutnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload ya watchlist kami, saham-saham yang menurut analisa kami masih undervalue ya, teman-teman bisa download ebook kami di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari Pak IA saja ini ya. Min, kapan sebaiknya atau kapan waktu yang tepat untuk menilai harga wajar suatu saham? Di awal tahunkah, Januari, atau Desember setiap habis laporan keuangan keluar ya? Nah, kalau saya sendiri teman-teman sekalian, dalam saya menentukan harga wajar suatu saham, yang pertama saya lihat adalah ya bagaimana kinerja ya, terutama histori kinerja dari perusahaan tersebut. Ya, kita lihat historinya. Ya, nah setelah kita dapat histori dari kinerja perusahaan, kita cek neraca terbaru, ya neraca perusahaan terbaru. Apakah neracanya sehat atau tidak? Nah fungsinya untuk kita melihat neraca ini adalah supaya kita tetap tenang dalam menghold saham tersebut ya. Jangan sampai ketika kita ngehold saham tersebut, kita tinggalkan market, tiba-tiba sahamnya disuspend gara-gara perusahaan nggak bisa bayar utang. Nah itulah kenapa kita perlu cek neracanya ya. Kemudian fungsi dari histori kinerja ya, kinerja dalam artian kalau saya bicara kinerja ini berarti antara laporan laba rugi ya, antara pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Nah, kinerja inilah yang nantinya bisa men-trigger kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Ya, dalam jangka panjang pastinya ya, bukan dalam hitungan hari. Setelah kita mengetahui itu semua ya, setelah kita melihat histori kinerja perusahaan, kemudian kita melihat neraca perusahaan sehat, baru masuk ke valuasi. Nah, di situ kita melihat valuasi di saat ini ya, valuasi saat ini kita bandingkan dengan valuasi historinya ya, termasuk rasio-rasio pentingnya seperti rasio ROE, DER, dan sebagainya. Nah, kita lihat historinya, apakah tahun ini semakin bagus atau semakin tidak gitu. Kalau semakin bagus berarti ada potensi harga sahamnya bisa naik dalam jangka panjang seperti itu ya. Kemudian kapan kita mereview? Nah, kita review saat laporan keuangan terbaru dirilis ya, terutama kuartalannya. Ya, pertama kita download atau kita lihat laporan kuartalannya apakah masih sesuai skenario atau tidak ya, sesuai on track, sesuai proyeksi kita atau tidak. Karena yang namanya bisnis ya, kita biasanya melakukan proyeksi kinerja. Nah, proyeksi kinerja inilah yang nantinya kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan harga wajar sahamnya. Nah, jadi dari situ dulu, kemudian kita selalu review ketika laporan kuartalnya rilis ya. Dalam artian ketika laporan kuartal rilis ini kita tinggal cocokkan saja. Apakah kinerja terbaru ini masih on track atau tidak? Kalau masih on track ya di hold saja. Kalau sudah tidak sesuai skenario, nah kita bisa pertimbangkan lagi apakah kita perlu cut loss ganti saham yang lain atau kita hold saja ya. Nah, jadi di situ ya. Jadi dalam menentukan harga wajar saham itu ya kita analisa semuanya seperti itu ya. Jadi tidak saat saat awal tahun saja atau akhir tahun saja ya. Jadi kita lihat semuanya tapi selalu direview saat laporan triwulanan ini keluar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Roisha Azakia ya. Kok kalau suatu saham ada gap down, apa pasti 100% akan tertutup seperti kata Bapak itu ya? Mohon infonya kok. Nah, saya nggak tahu Bapak itu siapa gitu ya. Dan apakah gap down itu pasti 100% akan tertutup? Jawaban saya, ya saya tidak tahu gitu ya. Karena saya tidak mengamati pergerakan harga dalam harian ya. Mengamati pergerakan harga saham dalam harian. Itu saya hindari ya. Karena yang namanya harga saham itu setiap hari pasti volatile tuh. Ya kalau nggak naik, ya turun gitu. Sedangkan saya sendiri kesibukan saya sehari-hari ya tidak hanya melulu di pasar saham saja gitu. Jadi kalau saya setiap hari selalu melihat gap down, gap up itu ya saya tidak sempat mengurusi pekerjaan saya yang lain gitu ya. Jadi saya fokusnya di kinerja. Dan itulah yang membedakan antara investor dengan trader.
Kalau mereka seorang trader, yang difokuskan adalah pergerakan harga sahamnya. Ya, apakah itu harian atau bahkan intraday ya, intraday beli sekarang, pagi ini beli, siang jual, kadang seperti itu. Tapi yang namanya investor jangka panjang, ya kita masuknya di ranah dalam jangka panjang. Ya, jadi sepanjang kinerjanya bagus, fokusnya adalah di kinerjanya ya. Sepanjang kinerjanya masih bagus, sepanjang valuasinya masih murah, ya kita hold saja ya. Walaupun apapun yang terjadi, entah itu gap up dan gap down-nya tertutup atau tidak, ya terserah gitu ya. Terserah mereka aja dah gitu. Yang penting saya beli perusahaan bagus di harga murah, ya sudah di hold saja gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Suwanto ya. Numpang tanya, perusahaan yang baik salah satunya memiliki arus kas yang positif. Arus kas positif itu kita lihat dari saldo kas akhir tahun dikurangi awal tahun atau dari mana ya? Oke, saya jawab ya mengenai arus kas yang positif. Memang betul, salah satu ciri-ciri perusahaan yang baik adalah dia memiliki arus kas yang positif. Tapi juga perlu kita lihat lagi nih, arus kas positif ini maksudnya adalah kadang arus kas negatif itu belum tentu jelek gitu ya. Karena ada case seperti ini, misalkan suatu perusahaan ya, bahan bakunya tiba-tiba naik gitu. Sedangkan perusahaan tidak bisa ini untuk mempas on-kan kenaikan harga bahan baku langsung ke konsumen. Nah, disitulah terjadi gap ya. Di mana kenaikan antara bahan baku dan kenaikan harga jualnya ini tidak berbanding lurus, dalam artian ini perlu waktu untuk menaikkan harga ke konsumen, itu perlu waktu. Tidak serta-merta harga bahan baku naik langsung harga jualnya dinaikin seperti itu ya. Nah, kadang ini perlu waktu untuk harga jual ke konsumen. Dan disitulah kadang membuat arus kas dari perusahaan itu negatif. Ya, jadi dia menerima pembayaran dari konsumen sekian, tapi karena harga bahan baku naik, dia membayar ke pemasok lebih tinggi daripada apa yang dia dapatkan dari customer, seperti itu. Ya. Dan biasanya kalau arus kas negatif, sedangkan saldo kasnya kecil, biasanya hutangnya naik. Nah, cuman perlu kita lihat lagi apakah kenaikan hutangnya masih wajar atau tidak, dan apakah arus kas yang negatif ini sifatnya temporary atau permanen seperti itu ya, dengan cara melihat historinya. Nah, di mana kita melihat laporan arus kas seperti ini? Ya di dalam laporan arus kas ya. Jadi kita tidak perlu hitung manual saldo kas saldo kas hari ini dikurangi dengan saldo kas akhir tahun, itu nggak perlu seperti itu ya. Itu terlalu rumit. Kita lihat saja laporan arus kasnya. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan, di situ kan ada nih posisi neraca, kemudian di bawahnya laporan laba rugi, di bawahnya lagi ada laporan perubahan modal, dan di bawahnya lagi ada laporan arus kas. Nah, di situ kita bisa ngelihat nih pergerakan arus kas perusahaan ya. Coba cek ya, bisa download laporan keuangannya dulu, kemudian lihat tuh neraca, kemudian laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari SLM ya. Mau nanya ke Pak Eros, dari pengalaman selama di bursa, waktu tunggu paling lama sampai harga sahamnya diapresiasi market itu berapa lama ya Pak? Agar kita bisa lebih sabar dalam menunggu dan tetap kuat mental saat harga sahamnya naik atau turun. Oke, sebenarnya gini teman-teman sekalian ya, acuan saya dari pengalaman saya sejak tahun 2011 ya, dari tahun 2011 sampai sekarang harga saham itu bisa rally itu kalau dua hal ini ketemu gitu ya. Pertama, lompatan kinerja. Jadi ketika perusahaan menghasilkan kenaikan kinerja yang signifikan, itu pertanda bagus. Yang kedua, dibarengi dengan sentimen positif. Jadi kenaikan kinerja ya, lompatan kinerja ditambah dengan sentimen positif membuat harga sahamnya meledak ke atas. Ya, coba teman-teman cek lagi dah ya. Ini secara fundamental ya, kita bicara mengenai value investing ya. Nah, di situ kenaikan kinerja ditambah dengan sentimen positif membuat harga sahamnya naik. Nah, berarti ya kita masuknya sebelum dua hal ini ketemu gitu. Kita bisa mulai dulu, kita pilih saham yang kinerjanya naik dulu, sentimennya masih negatif, ini oke. Atau kita bisa pilih saham-saham yang kinerjanya masih jelek tapi ada potensi naik. Nah, di situ ini juga oke gitu. Nah, itu tergantung dari risk profile kita masing-masing seperti itu ya. Nah, berapa lama pastinya saya tidak tahu. Ya, kadang dalam waktu hanya beberapa bulan langsung kejadian, dan kadang dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dulu sampai akhirnya dua hal ini ketemu yang membuat harga sahamnya rally.
Nah, maka dari situ kita perlu tahu story kinerjanya. Khususnya kinerjanya kita harus tahu apa yang mendrive atau men-trigger kenaikan kinerjanya. Biasanya ketika kinerja ini tertrigger, akan ada sentimen yang datang nantinya. Biasanya polanya seperti itu, ya. Nah, maka kita bisa siap-siap dulu dari kinerja perusahaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau melihat data shareholder dan melihat mayoritas sahamnya dipegang masyarakat, apa ini menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik ya? Menurut Pak Daud seperti apa? Misal lebih dari 50% sahamnya ada di masyarakat. Kalau buat saya pribadi, ketika masyarakat memiliki mayoritas saham di suatu perusahaan, itu tandanya tidak bagus ya. Itu saya pribadi, pendapat saya. Kenapa? Karena perusahaan artinya tidak punya pemilik yang jelas ya, tidak punya visi misi yang jelas ya, walaupun kadang belum tentu nih. Ya, kadang ada suatu grup dia menguasai mayoritas saham tersebut, tapi dia pakai nama banyak orang sehingga masuknya adalah di level masyarakat ya, di level masyarakat itu gitu. Nah, itu kadang juga kejadian seperti itu. Cuman saya tidak mau berspekulasi. Kalau saya sih saya menghindari saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya lebih dari 50% ya. Jadi saya lebih pilih aman-amannya saja. Kenapa? Karena tabungan investasi saya 80% di saham. Makanya saya juga berhati-hati dalam memilih saham. Oke, itu tadi beberapa jawaban yang saya jawab di video Q&A saat ini ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya ya tentang filosofi maupun strategi dalam berinvestasi saham, tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini, yang siapa tahu nanti bisa saya bikinkan atau saya jawab di video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.